Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 190321100036 dari kelas Agribisnis C. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemetaan struktur pasar input dan pasar output jika dilihat dari karakteristik dan kurvanya. Sebelum beranjak pada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu pasar output dan pasar input. Yang pertama, pasar input. Pasar input di sini atau bisa juga disebut dengan pasar faktor produksi adalah pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran akan faktor-faktor produksi. Contoh dari pasar input sendiri yaitu pasar tenaga kerja, pasar bahan baku, pasar modal, dan lain-lain. Yang kedua, pasar output. Pasar output ini merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang merupakan hasil atau output dari kegiatan produksi. Contoh dari pasar output sendiri ada pasar persaingan sempurna dan ada pasar persaingan tidak sempurna. Yang pasar persaingan tidak sempurna ini ada pasar monopoli, pasar monopolistik, oligopoli, seperti itu. Untuk lebih memahami tentang pasar input dan pasar output, kita bisa melihatnya dari diagram circular flow berikut ini. Dari diagram ini, kita bisa melihat bahwasannya ketika perusahaan ini memerlukan faktor-faktor produksi, bisa berupa tanah, tenaga kerja, modal, bahan baku, dan sebagainya, maka perusahaan dapat memperolehnya dari rumah tangga. Dalam hal ini, perusahaan dan rumah tangga dapat bertemu di pasar input. Sebaliknya, ketika rumah tangga membutuhkan barang dan jasa, maka rumah tangga dapat membelinya dari perusahaan. Dalam hal ini, rumah tangga dan perusahaan dapat bertemu di pasar output. Nah, sekarang kita sudah tahu tentang perbedaan antara pasar output dan pasar input. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pemetaan struktur pasar input dan pasar output dilihat dari karakteristik dan kurvanya. Yang pertama yakni pasar input. Pasar input di sini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yang pertama, tidak berwujud fisik namun berwujud kegiatan. Yang kedua, permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, jenis permintaan dan penawaran didasari dengan produksi yang diperoleh. Yang keempat, penawaran faktor produksi bisa berupa monopoli sedangkan permintaan sifatnya kolektif. Sudah disebutkan tadi di awal bahwasannya salah satu contoh dari pasar input ini adalah pasar tenaga kerja. Berikut kita akan melihat kurva dari pasar tenaga kerja. Perlu diketahui bahwasanya faktor produksi tenaga kerja ini adalah semua tenaga kerja baik jasmani maupun rohani, terdidik atau tidak terdidik, atau sering disebut juga dengan sumber daya manusia yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Sumber daya manusia yang berkualitas tentunya akan dapat meningkatkan produktivitas. Tenaga kerja yang akan digunakan dalam proses produksi pada suatu perusahaan misalnya, ini akan selalu mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk. Nah, permintaan akan tenaga kerja oleh suatu perusahaan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, karena adanya kemajuan teknologi yang dimiliki oleh suatu negara, atau banyak sedikitnya barang yang dihasilkan, tinggi rendahnya laba pengusaha, dan juga adanya investasi. Dari kurva kita dapat melihat bahwasanya kurva tenaga kerja selalu bertambah sesuai dengan pergerakan pertumbuhan penduduk. Dengan begitu bisa dilihat adanya pergeseran kurva penawaran ke kanan. Selanjutnya yakni pasar output. Di pasar output, kita akan membahas 4 macam pasar, yakni pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan yang terakhir adalah pasar monopoli. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna di sini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama,
jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak. Yang kedua, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Yang ketiga, barangnya sangat homogen. Ini maksudnya susah untuk dikenali atau tidak diketahui produk ini berasal dari produsen yang mana. Yang keempat, pelaku pasar mudah keluar masuk pasar. Dan yang kelima, pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang kondisi pasar. Berikut merupakan gambar kurva di pasar persaingan sempurna. Di sini ada dua kurva. Yang pertama, kurva yang dialami oleh perusahaan, dan yang kedua, kurva yang terjadi di pasar. Nah, untuk kurva yang di pasar sendiri, ini ada dua kurva, yaitu demand dan juga supply, di mana demand memiliki slope negatif dan supply memiliki slope positif. Nah, di situ tercipta titik E atau bisa kita katakan sebagai titik keseimbangan atau titik equilibrium. Nah, titik ini merupakan titik harga keseimbangan yang diperoleh di pasar persaingan sempurna ini, tentunya dengan adanya proses tawar-menawar antara produsen dan juga konsumen. Nah, karena dalam pasar persaingan sempurna ini seorang produsen bertindak sebagai price taker atau pengambil harga, jadi produsen ini tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga. Jadi berapapun jumlah barang yang diminta oleh konsumen, harganya akan tetap. Maka dari itu, mengapa kondisi di kurva perusahaan itu kurvanya datar. Selanjutnya yaitu pasar monopolistik. Berikut merupakan beberapa karakteristik dari pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat cukup banyak perusahaan, namun ini tidak sebanyak yang ada di PPS. Yang kedua, komoditas atau produk yang dihasilkan berbeda karakteristik. Yang ketiga, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Yang keempat, rendahnya hambatan memasuki pasar. Dan yang kelima, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Nah, mari kita lihat kurva permintaan atau kurva keseimbangan pasar persaingan monopolistik ini. Kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam pasar monopolistik ini yaitu kurva permintaannya sejajar sumbu datar, yang merupakan kurva permintaan yang dihadapi suatu perusahaan dalam persaingan sempurna. Dan pada hakikatnya, kurva permintaan ke atas barang produksi perusahaan dalam persaingan monopolistik adalah bersifat menurun secara sedikit demi sedikit atau lebih datar, dan bukan turun dengan curam. Nah, kurva permintaan yang bersifat seperti ini berarti apabila perusahaan menaikkan harga, maka jumlah barang yang dijualnya menjadi sangat berkurang. Dan sebaliknya, apabila perusahaan menurunkan harga, maka jumlah barang yang dijualnya menjadi sangat bertambah. Nah, maka dari itu, kurva permintaan dalam persaingan monopolistik ini tidak bersifat elastis sempurna. Kurva hasil penjualan atau MR tidak berimpit dengan kurva permintaan. Dalam persaingan monopolistik, kurva MR adalah sama seperti yang terdapat dalam monopoli, yaitu kurvanya terletak di bawah kurva permintaan. Jika kita melihat dari keseimbangan jangka pendek, keuntungan yang maksimum akan diperoleh apabila perusahaan memproduksi pada tingkat di mana keadaan MC sama dengan MR. Maka keuntungan maksimumnya tercapai apabila jumlah produksi adalah Q dan tingkat harganya adalah P. Maka keuntungannya ini dilihat dari segi 4 PABC yang ada di kurva. Nah, untuk gambar yang kedua, ini menunjukkan keadaan di mana perusahaan mengalami kerugian. Namun, kerugian ini masih dapat diminimumkan apabila keadaan MC sama dengan MR ini tercapai. Ini berarti perusahaan harus bisa mencapai tingkat produksi sebanyak P pada tingkat harga P.
Besarnya kerugian yang diderita digambarkan oleh segi 4 PABC. Namun, walaupun mengalami kerugian, perusahaan ini akan dapat terus beroperasi selama hasil penjualannya melebihi jumlah biaya berubah atau harga melebihi AVC. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, sulit dimasuki perusahaan baru. Yang kedua, terdapat banyak pembeli. Yang ketiga, hanya terdiri dari sebagian kecil perusahaan. Yang keempat, produknya bersifat homogen atau terdiferensiasi. Dan yang kelima, periklanan sangat penting dilakukan secara intensif. Selanjutnya kita akan melihat kurva pasar oligopoli. Nah, bisa dilihat ini merupakan kurva permintaan dalam pasar oligopoli. Kurva permintaan dalam oligopoli ini biasa disebut juga sebagai King Demand Curve atau kurva permintaan terpatah, di mana kurva permintaannya ini terbentuk dari dua kurva permintaan. Bisa dilihat pada kurva ada kurva permintaan D1 dan ada kurva permintaan D2. D1 ini merupakan kurva permintaan awal dan yang D2 ini merupakan kurva permintaan setelah dipengaruhi oleh aksi reaksi oleh perusahaan yang ada dalam pasar oligopoli. Jadi untuk kurva permintaannya, untuk di atas harga keseimbangan yaitu P0 ini mengikuti kurva yang D1. Nah, setelah mencapai titik keseimbangan yaitu E, atau untuk harga di bawah harga keseimbangan ini akan mengikuti kurva yang D2. Maka dari itu mengapa kurvanya disebut sebagai kurva permintaan terpatah. Selanjutnya yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, hanya ada satu penjual, di mana satu penjual ini dihadapkan oleh banyak pembeli. Yang kedua, tidak ada substitusi barang yang mirip, maksudnya hampir tidak ada produk yang mirip. Terus yang ketiga, terdapat hambatan masuk pasar. Ini dikarenakan beberapa faktor, bisa karena teknologi, modal, ataupun legalitas. Lalu yang terakhir yaitu produsen bertindak sebagai price setter. Nah, sekarang mari kita lihat kurva di pasar monopoli ini. Nah, bisa dilihat di situ sudah ada kurva permintaan yaitu kurva D. Di situ juga sudah ada titik keseimbangan berupa titik A yang terbentuk dari titik Q dan juga titik P. Di kurva ini, untuk kurva D dan juga MR-nya sama-sama memiliki slope yang negatif. Namun untuk kurva MR-nya ini akan lebih besar daripada kurva D, biasanya sebesar 2 kali lipat. Ketika kurva biaya dan juga kurva harganya seperti pada gambar di samping, maka keuntungan itu dapat dicapai secara maksimal ketika MR-nya sama dengan C. Jadi, MR itu berpotongan di MC, maka output yang bisa dihasilkan oleh seorang monopolis itu akan sebesar Q. Pada kuantitas Q tersebut, perusahaan dapat menjual pada tingkat harga P, namun biaya yang dikeluarkan hanya sebesar C. Maka dari itu, untuk biaya yang dibutuhkan itu sebesar OQBC dan perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar ABCP. Namun, seorang monopolis ini juga bisa mengalami kerugian. Nah, hal ini bisa terjadi ketika harga barang itu lebih rendah daripada biaya produksi yang dikeluarkan. Nah, yang sudah saya paparkan merupakan sedikit penjelasan mengenai pemetaan struktur pasar input dan juga pasar output. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya dan juga atas kesalahan-kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir.